Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat sore menjelang malam para seluruh YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa para sedulur, di sore hari ini saya ingin mengajak para sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius, ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang lagi hangat diperbincangkan di media sosial, teman-teman. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu ya, sepertinya kemarin malam ya, teman-teman mungkin juga sudah mendengar di media sosial bahwasanya ada sebuah peristiwa, yaitu ketika salah satu ulama, yaitu Ustadz Syafiq Riza Basalamah tidak melakukan dakwah pengajian ya di salah satu masjid di area Surabaya sana, dan kemudian tiba-tiba dibubarkan oleh sekelompok orang tertentu ya, gitu kan, dibubarkan dengan alasan memang kemudian dakwahnya ataupun ceramahnya daripada Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini provokatif. Nah, ini sebetulnya juga apa ya teman-teman, sangat saya juga heran ya kenapa terjadi seperti itu gitu kan. Saat ini memang saya juga heran karena memang di negara kita ini kan sebetulnya juga negara demokrasi gitu kan, kebebasan saling menghormati antar umat beragama, apalagi juga kalau mungkin seiman takwa ya. Kalau saya lihat, saya tuh sering nonton dulu ya, kalau sering lihat kalau Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini sepertinya juga nggak pernah gitu kan kalau kemudian ceramahnya saya yang provokatif gitu kan, ataupun yang bergesekan menyerang kelompok-kelompok lain, event itu aliran-aliran tertentu dalam agama Islam yang nggak ada kayaknya. Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini selain keilmuannya juga tinggi, saya betul-betul menghormati beliau ya. Beliau juga orangnya itu kan adem, tentrem. Kalau kita lihat wajahnya juga tentrem, dan beliau juga nggak pernah merespon apapun serangan terhadap beliau gitu kan. Dan ceramahnya lurus-lurus saja, umum ya, secara umum tentang agama Islam gitu kan. Saya memang salah satu ustadz yang memang saya pikir memang keilmuannya luas. Saya anggap secara pribadi ilmunya tinggi adalah Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini kan. Saya betul kalau lihat itu ketara lah dari isi ceramahnya gitu kan, dan saya masih nggak habis pikir gitu kan, orang seperti ini kemudian dilarang, kemudian kalau nggak boleh melakukan pengajian di beberapa wilayah tertentu kan, oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan organisasi tertentu gitu kan. Yang jelas ini saya sangat prihatin gitu kan, tapi memang ya itulah ya, mungkin masih terlalu kecil perjuangannya kalau kemudian untuk berdakwah. Kalau kita lihat banyak orang yang kemudian di belahan dunia yang lain gitu kan, seperti saat ini di Palestina, di jalur Gaza, banyak wanita, anak-anak, orang tua yang kemudian juga menderita gitu kan. Jadi memang mungkin ini suatu ujian ataupun cobaan yang masih sangat kecil menurut saya. Apapun itu, ketika ujian itu datang, bersabar ya, insya Allah akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga yang kemarin juga hendak datang ke pengajian, mendengarkan pengajiannya Ustadz Syafiq Riza Basalamah, insya Allah gitu kan, langkah mereka dari rumah gitu kan udah dihitung sebagai suatu amalan dan pahala gitu kan, walaupun kemudian batal ya pengajiannya gitu. Insya Allah gitu kan. Dan saya pikir juga sudah tepat seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah untuk tidak terlibat kemudian konflik dengan pihak yang melarangnya gitu kan. Makanya itu memang udah sangat bijaksana sekali gitu kan, dan juga nggak perlu kemudian sampai terlibat konflik gitu kan, terlibat apalagi gesekan gitu kan, yang kemudian gesekannya mengarah ke gesekan fisik ya, konflik fisik ini nggak perlu saya pikir, karena kan memang pada dasarnya ingin berdakwah gitu kan, ingin berceramah ya. Mungkin kita doakan kalau kemudian saudara-saudara kita yang kemudian
salah paham di situ ya gitu kan. Dan insya Allah ya teman-teman, saya yakin tempat teman-teman kemarin yang ingin datang mendengarkan pengajian, ingin mendengarkan ceramahnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah, insya Allah tetap mendapatkan pahala walaupun pengajiannya batal gitu kan. Saya pikir juga Ustadz Syafiq Riza Basalamah untuk kesononya sih lebih banyak di media sosial aja gitu kan, karena memang saat ini platformnya yang paling terbuka adalah di media sosial, baik itu di beberapa platform media sosial. Apalagi kalau di YouTube ya, saya lihat memang sangat populer sekali. Saya punya ibu saya itu udah sepuh gitu kan, di rumah juga hobi lihat-lihat sekarang pengajiannya, nggak cuma datang ke masjid, cuma juga lihat dari video di YouTube ya gitu kan. Salah satunya ya favoritnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah gitu kan. Dan saya pikir nggak perlu berkecil hati. Saya ya doa kami semua tetap untuk keselamatan, perlindungan untuk Ustadz Syafiq Riza Basalamah sekeluarga, dan semoga dakwahnya tetap juga lancar gitu kan dimanapun, untuk siar untuk pendidikan agama gitu kan, siar dakwahnya Ustadz Syafiq Riza, karena memang orang-orang seperti beliau ini sangat jarang kita temui. Keilmuannya kayaknya sudah betul-betul luar biasa ya kalau menurut saya. Ilmu agamanya ini betul-betul menguasai ilmu agama ya gitu kan, betul-betul baik dan adem sebetulnya gitu kan. Saya juga sampai sekarang nggak habis pikir kenapa kemudian ada pihak-pihak yang sepertinya merasa terganggu dengan ceramah ataupun dakwahnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah gitu kan. Karena kalau dicari juga bukti-buktinya sekarang kan memang mudah ya di media sosial itu, track record daripada seseorang ceramah ataupun apa juga nggak bisa hilang, jejak digitalnya ada gitu kan. Kalau saya lihat sih Ustadz Syafiq Riza Basalamah ya lurus-lurus saja, nggak ada yang kemudian menyerang kelompok tertentu, menyerang aliran tertentu gitu kan. Dia ngambil jalan tengah, nggak seperti yang lain kan, atau ulamanya yang kemudian gabung ke sini, gabung ke sono. Ini Ustadz Syafiq Riza Basalamah nih saya sebenarnya juga sangat salut karena memang lurus di jalannya gitu kan. Apa pernah gitu, saya nggak pernah lihat beliau bergabung dengan kelompok ke sana, aliran yang sono, ataupun dalam ceramahnya mengkritik aliran ini, kelompok ini, nggak pernah ya gitu kan. Tapi saya pikir saya sangat mendukung sekali kalau Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini dakwah dan ceramahnya diperbanyak lewat media sosial aja, karena memang saat ini menurut saya hampir setiap warga kita ya, baik yang di pelosok-pelosok juga sudah bisa membeli HP Android sehingga bisa dan juga bisa mengakses internet. Artinya memang dakwah saat ini yang memang paling tepat, yang memang paling luar biasa ininya adalah di lewat media sosial gitu kan. Apalagi juga kalau kemudian digabung kemudian untuk penontonnya orang asing gitu, itu saya sangat berharap sekali ya gitu kan. Seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini nggak cuma kemudian kontennya untuk pengajian gitu, nggak cuma di Indonesia gitu kan. Saya pikir untuk udah kelasnya kelas dunia gitu kalau kemudian Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini juga membuat konten berupa dakwah ataupun ceramah yang pakai bahasa asing, sehingga saudara-saudara kita yang ada di seluruh dunia pun saya pikir butuh ya ilmuwan tentang ilmunya Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini, karena saya anggap sudah sangat tinggi kan. Kalau kita lihat di YouTube, di media sosial kan gitu kan, banyak kan memang kemudian orang-orang yang kemudian berdakwah, berceramah itu secara di media sosial yang memang kelasnya kelas dunia ya. Ya memang dituntut kalian untuk bahasa Inggris. Saya pikir juga kalau untuk Ustadz Syafiq Riza Basalamah pastinya insya Allah bisa ya gitu kan, seperti Syekh Imran Husin gitu kan. Jadi memang kemudian benturannya nggak seperti yang kemarin ya, kalau langsung datang ke masjid, ke musola gitu kan, kemudian di area di situ juga ada orang-orang atau kelompok tertentu yang memang kemudian merasa terganggu dengan kedatangan ataupun ceramah Ustadz Syafiq Riza Basalamah, tentunya akan ada benturan yang bisa-bisa juga seperti benturan fisik ataupun apa gitu kan. Tapi kalau lihat media sosial biasanya juga tetap ada benturan, tapi paling di komen-komen gitu kan. Dan dakwah ini memang betul-betul dibutuhkan ya, apalagi yang orang-orangnya memang sangat kompeten, yang ilmunya sudah cukup seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah ya. Karena memang di Al-Quranul Karim juga memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang dianjurkan untuk kemudian ada orang-orang yang selalu mengingatkan orang-orang hamba-hambanya yang lain. Di Al-Quranul Karim diberitakan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
takum minkum ummatun yad'una bil khairi wa ya'muruna bil ma'rufi bismillahirrahmanirrahim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun wa ulaika humul muflihun. Jadi Allah sendiri juga menganjurkan kepada hamba-hambanya gitu kan, wal takum minkum gitu kan, hendaknya ada di antara kalian umat sebelum yad'una ilal khairi, yang kemudian menyerukan untuk berbuat kebajikan, wa ya'muruna bil ma'rufi, kemudian memerintahkan berbuat yang ma'ruf ini kebajikan dalam skup religius ya, dalam skup agama gitu kan, wa yanhauna 'anil munkar, dan kemudian untuk mencegah orang-orang berbuat mungkar gitu kan, wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah ini teman-teman, saya sangat berharap sekali Ustadz Syafiq Riza Basalamah, selain mungkin nanti kalau ceramah mungkin nggak cuma dalam bahasa Indonesia, kalau bisa juga saya berharap Ustadz Syafiq Riza Basalamah kalau berceramah di media sosial juga nanti kalau bisa ada part-partnya, konten-kontennya yang khusus dengan bahasa asing ya, bahasa Inggris, sehingga saudara-saudara kita seiman setakwa di belahan bumi yang lain seperti Malaysia, Brunei ataupun negara-negara lain juga bisa kemudian mengambil manfaat dari keilmuan Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dan saya pikir juga kalau untuk yang datang ke masjid, ke musola ini memang ya seyogianya bagusnya itu ya, karena memang masjid, musola, tempat-tempat ibadah itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala di situ kan. Di situ memang lebih utama sepertinya ya, mengadakan pengajian, mengadakan majelis taklim, mengadakan dakwah gitu kan. Tapi kalau memang kenyataannya saat ini seperti itu ya, saya pikir agak nggak masalah kemudian dikurangi. Intinya kan sama ya, kemudian untuk berdakwah, berceramah gitu kan, yang memang keilmuannya ini luar biasa Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Sekali lagi saya juga akan selalu berharap para teman-teman, saudara-saudara kita gitu kan, seiman setakwa untuk selalu mendoakan Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga semakin mendapatkan berkah lah di kehidupannya. Karena nih artinya ini kalau saya lihat memang Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini beda ya, lurus dia ini. Itu aja juga memang teman-teman juga nggak cuman saya cerita tentang Ustadz Syafiq Riza Basalamah, tapi juga teman-teman juga semua yang mungkin nonton video ini juga saya harap juga kalau memang ada waktunya, badan kita sehat gitu kan, waktu luang kita ada dan kita mempunyai keilmuan, apa salahnya bikin konten gitu kan, untuk saling berwasiat dengan sesama saudara-saudaranya yang seiman setakwa ya kan. Jadi katakan tadi, orang yang menyeru kepada kebaikan dan kemudian memerintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran itu tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang memang beruntung. Nah, itu yang kita cari di dunia ini kan, memang dunia ini cuman tempat lahan kita mencari pahala, amal pahala gitu kan. Waktunya pendek sekali ya, 60 sampai 70 tahun usianya umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena memang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, umri umatin baina sitina usabatin, umurnya umatku itu antara 60 sampai 70, ada di atas itu juga nggak banyak ya teman-teman. Artinya kita sudah bisa berhitung untuk orang-orang yang memang usianya seperti saya sudah di atas 40, sudah mulai mempersiapkan bekal kita di hari akhir. Walaupun juga yang masih muda juga, karena kita juga nggak tahu akhir usia kita ya, ada baiknya kalau kita punya waktu luang, badan kita masih sehat gitu kan, kita mungkin bisa kemudian melakukan berwasiat, kalau saya bilang berwasiat dalam kebenaran gitu kan, dan berwasiat untuk meninggalkan hal-hal yang bersifat kemungkaran gitu kan. Oke, gitu aja teman-teman obrolan kita di sore hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.